di tempat kami mau melakukan wawancara yaitu berada di Jalan Kulim 56D di Simpang Jalan Purat dan berada di Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Nah, selanjutnya kami akan melakukan wawancara kepada pemilik PET untuk melanjutkan tugas video kami. Ayo teman-teman. Better turn up, blow it on up till I can't even think no more. Then get right to go dumb, then go more dumb, then we can keep it lit, let's roll. Kami sudah berada di Family Fair. Sebelumnya Pak, perkenalkan kami dari Universitas Lesa Kuning, Fakultas Pendidikan dan Vokasi, Prodi Pendidikan Biologi. Dengan Bapak siapa ya Pak? Halim ya. Bapak Halim. Ya. Nah, jadi kami mau melakukan wawancara kepada pemilik Fair, yaitu Bapak Halim. Boleh ya Pak, kami minta audio sedikit untuk wawancara nanti. Ya, oke, silakan. Kasih ya Pak. Oke. Kalau perbedaan gecko sama kadal lainnya kan, kalau gecko itu kan hidupnya di gurun. Beda dengan kadal yang kita biasa di sini. Itu kadal yang di sini itu kan kadar airnya masih tinggi. Tapi kalau yang gecko itu dia punya kadar air di sana itu kan nggak terlalu banyak. Jadi biasanya kalau dia makan, pencernanya itu agak lama. Nah, jadi kalau dia makan sekali makan tuh bisa 4 hari, 5 hari baru dia buang kotoran. Nah, lalu kita kasih makan lagi. Nah, bedanya di situ. Enggak, ya biasanya 4 hari sekali, 5 hari sekali. Reptil rata-rata begitu. Nah, cuma bedanya di situ aja, yang dia itu hidupnya di daerah gurun. Jadi nggak bisa dia ruangan-ruangan asing itu nggak bisa dia. Kalau makin di ruangan asing, makin lambat lagi pencernaannya. Ya. Kalau habitat alami dari gecko ini di tempat apa saja Pak? Apakah bisa kan kayak banyak orang pameran kan Pak di tempat yang ber-AC? Apakah itu nanti berpengaruh sama gecko-nya? Kalau sofa kan selama ini kan ditaruh di box tuh. Nah, kalau di box masih nggak apa-apa, selama dia kondisi ruangannya itu tidak terlalu dingin. Nah, itu. Terus apakah ada ancaman terhadap populasi gecko yang berada di alam liar itu Pak? Kan kayak yang di gurun itu kan agak ekstrim jatuhnya kan Pak. Ada yang cukup dingin tiba-tiba, ada yang panas. Apakah itu nanti terpengaruh sama populasi gecko? Sih enggak sih, enggak. Karena populasi gecko tuh gampang. Jadi kalau misalnya dia sekali kawin, itu telurnya tuh bisa sampai, telurnya tuh bisa beberapa kali, bisa sampai 8 kali, sampai 12 kali. Itu kalau kan langsungnya tuh kayak keluar satu langsung gitu atau kayak bertahap hari ini 1, 2 atau besoknya? Pernah lihat telur cicak kan? Ya. Ya kan, kalau cicak tuh telur kan ada 2 tuh, mirip kayak gitu. Jadi kalau telur 2, setelah mungkin 2 minggu 3 minggu, telur lagi. Ada jarak ya? Ada jarak 2-3 minggu. Satu kali proses. Dan telurnya nggak tentu bisa sampai, kadang ada cuma keluarnya 3 kali, ada sampai 12 kali, tergantung sama kesuburan Dari gecko-nya. Kalau jenis makanan yang dikonsumsi gecko itu seperti apa kalau boleh? Jangkrik, ya ulat teman, ulat Hongkong, ya semacam itu sih. Kayak serangga-serangga lah. Bagaimana cara merawat gecko ini sebagai hewan peliharaan Pak? Apakah kita perlu biaya yang mahal kayak tempatnya, makanannya, atau lain sebagainya? Nggak perlu sih, yang penting tempatnya nggak dingin. Sama kalau taruh di box, itu biasanya butuh ventilasi aja. Nah itu udah cukup. Ya dibolongin. Nah selanjutnya ya udah. Paling kalau mau tambahin aksesoris kayak tempat minum pun dia nggak banyak. Jadi perlu dikasih es sedikit aja. Apakah Bapak merasa keberatan gitu Pak? Kayak memelihara gecko kan nggak 1, 2 atau 2 yang Bapak peliharakan kan banyak. Itu nanti Bapak perlu nggak waktu kayak lihat yang gecko satu ini, gecko ini? Nggak perlu sih. Langsung rutin ya? Nggak rutin, karena makannya 4-5 hari sekali. Ya. Jadi mandi pun juga Nggak dimandiin. nggak dimandiin. Nggak Tapi kalau dimandiin. dia mau bersihin badannya
itu Nggak, dia bersih. nanti dia kalau reptil itu kan dia shedding ya, maksudnya ganti kulit ya. Nanti dia bisa ganti kulit sendiri, kulitnya nanti dia makan lagi. Oh gitu. Itu sumber kalsium. Nah, gecko ini Pak, adakah penyakit yang menyerang gecko-nya Pak? Sampai gitu susah untuk Ada sih beberapa, kalau dia pertama kurang kalsium, nanti badannya itu lembek, makin kurus, gak mau makan. Nah terus pencernaannya itu mecret. Nah, jadi makin lama makin kurus. Iya. Karena dia gak mau makan. Terus apa ya Pak obat yang bisa juga untuk Pak selera makannya? Itu saya kurang. Vitaminnya gitu. Itu lebih ke dokter hewan. Ya, Bapak belum dapat ya gecko Bapak ya? Ada, cuman meracikan. Ya, ini kasih racikan dari dokter. Ya. Kalau usia gecko selama Bapak pelihara tuh sampai berapa tahun ya? Atau berapa bulan umurnya? Umurnya itu bisa sampai 10 tahun lebih. Ya. Itu pertumbuhannya pertama Bapak saya tetap Pertumbuhannya maksimalnya agak itu. kecil ya. Ya. Jadi kalau pelihara mungkin ukuran maksimalnya itu saat dia udah 8 bulan 6 bulan, dia akan bola. Oh iya, sampai produksi ada gecko ini beda jadi. Ya, ini kalau dia betina itu biasanya 6 bulan lebih, dia nanti badannya agak gemuk, sama di bagian kan diangkat tuh ekornya tuh, diangkat ekornya itu di bagian badan bawahnya itu ada nampak bulat-bulat, ya bulat-bulat. Nah, Kalau sebelum melakukan pelaksanaan pernikahan kayak Ya, perkawinannya ya. tadi kan Pak, apakah dari yang betina yang kayak membuat suara gitu atau bertelur bersama? biasanya jantan yang ngejar betina. Nanti jantannya itu cirinya itu ekornya bergetar. Kalau sudah bergetar nanti gecko jantannya itu gigitin kepala betinanya supaya betinanya gak lari. Lalu itu proses perkawinan. Kalau betinanya sudah ada sel telurnya, kalau nggak ada sel telurnya nggak akan kawin. Ada kayak Ada nggak Pak adaptasi yang diinginkan gecko yang beda dari reptil yang lain? Ya kan nggak susah ya, yang susahnya itu kalau dia nggak mau makan. Nah, sakit tadi itu kenapa bisa sakit karena kalau kita kan beli misalnya jangkrik ya, atau beli ulat demam, kan ditaruh benar tempatnya kotor, jadi jangkriknya itu dikasih makan, jalan-jalan makannya boleh makan makanannya. Itu dokternya makan jangkrik yang sakit atau makan ulat yang sakit. Jadi hal yang itu pengaruhnya di makanan.